Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar Bu Dewi? Semangat sekali. Alhamdulillah baik Bu Linda. Gimana kabarnya Bu Linda juga? Alhamdulillah saya juga sangat baik. Bu Dewi kayaknya bahagia sekali ya. Iya Bu Linda, kalau biasa sih ya ceria, harus ceria Iya ya. betul, tetap semangat ya Tapi Bu. ya gimana ya Bu Linda? Ya agak-agak lagi agak capek Bu Linda. Oh, udah capek Bu. Ini harapannya kita dari pembicaraan ini pasti bisa menghasilkan sesuatu. Ini barangkali Bu Dewi mau sharing sama saya, barangkali ada permasalahan yang terjadi apa gitu Bu. Iya Bu Linda. Ini tadi saya sampaikan bahagia tapi agak capek ya Bu Linda ya. Ini Memangnya ada saya masalah apa Bu? punya permasalahannya, bukan masalah sih tapi gimana ya, tapi ini adalah sebuah permasalahan. Ini Bu Linda, saya kan kebetulan punya anak berkebutuhan khusus, anak didik saya, di mana mereka itu ya untuk mengerti ataupun kesadaran dirinya juga masih kurang ya, walaupun Betul. kita ngomong ke sana ke sini dengan memberikan pengertian, tapi masih tetap aja ya itu namanya anak-anak seperti itu. Dan permasalahan saya di sini Bu Linda, di mana kita kalau pembelajaran itu kan kita tetap ada yang menggunakan permainan-permainan di dalam kelas gitu. Nah, setelah permainan kita selesai, anak-anak itu kalau dalam bermain itu suka sering dibuang-buang Bu Linda. Ada yang lari, ya kadang di luar kelas itu dibuang, dilempar gitu. Terus kadang dibawa ke kelas lain ya. Jadi permasalahan itu tidak pernah untuk permainan itu tidak pernah rapi untuk dikembalikan di tempat yang semula, yang mana nanti sudah kita sampaikan untuk bisa dikembalikan di tempatnya, tapi ya namanya anak-anak Diulang terus gitu. ya betul, itu dibuang ke sana ke sini, kadang kita mencari-cari begitu Bu Linda. Jadi kalau setelah pembelajaran kita harus memang benar-benar mencari ya, kalau ada pas ada, kalau pas ada ya gitu ya. Jadi seperti ini, saya kalau habis ngajar agak capek gitu Bu Linda. Permasalahan itu ya Bu, maksudnya anak-anak tidak menempatkan kembali mainannya di tempat yang semula ya Bu, berserakan dan bahkan dicarinya pun susah ya Bu, mau dipakai lagi harus mencari-cari, kalau ada, kalau tidak ada terselip dan lain-lain. Jadi masalah lagi, masalah baru ya Bu, jadi muncul masalah baru. Nah pasti dari hal tersebut ada ya Bu yang mendasari kenapa anak tersebut melakukan itu. Jadi cari tahu kenapa si anak, meskipun dalam siswa yang berkebutuhan khusus pasti belum sadar betul saya melakukan apa, tapi kita cari tahu Bu gimana caranya agar anak tersebut bisa tidak melakukan hal seperti itu lagi, setidaknya berkurang gitu Bu, jadi tidak muncul masalah-masalah baru Bu. Kira-kira apa ya Bu, mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut ya Bu? Iya, memang kita sadari sih Bu, anak-anak tersebut ya, kenapa dia itu melakukan hal-hal tersebut ya, memang mungkin ya kesadaran dirinya juga masih kurang Bu. Dimana dia sudah dikasih tahu, sudah kita mempraktekkan langsung, ini loh nanti
ditaruh di sini ya nak ya. Tapi ya namanya anak-anak seperti itu ya Bu, anak berkebutuhan khusus ya kita ya apa sih nanti bagaimana sih harusnya saya gitu kan untuk apa yang tadi disampaikan Bu Linda tadi untuk kira-kira nanti apa nanti untuk bisa disampaikan. Itu memang untuk kesadaran dirinya masih kurang Bu Linda. Iya. Idealnya kan berarti anak-anak harapannya ya Bu, kalau anak berkebutuhan khusus kan tidak melulu tentang lain-lain, setidaknya meletakkan mainannya di tempat semula itu juga sudah bentuk prestasi tersendiri Bu untuk anak berkebutuhan Betul Bu khusus. Linda, betul. Jadi idealnya memang anak-anak bisa meletakkan di tempatnya yang semula ya Bu, begitu ya Bu harapannya ya Bu. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira Bu, ini ada metode nggak supaya anak-anak bisa menerapkan kondisi ideal seperti tadi? Iya, betul sekali Bu. Memang untuk kesadaran diri mereka memang masih bagaimana ya Bu ya untuk itu. Nah, ini menurut saya sih Bu, menurut saya karena anak-anak itu kan anak yang harus kita tumbuhkan kesadaran dirinya, anak-anak itu biar bisa menyimpan untuk permainan-permainan yang tadi sudah dimainkan untuk ditaruh di tempatnya. Untuk metode saya itu ingin membuat semacam kesepakatan kelas. Dan kelas itu biar anak-anak itu tahu yang hasil kita sepakati, walaupun kita ya tetap kita untuk bisa untuk mendampingi mereka, setidaknya dia tahu untuk kesepakatan kelas. Nah, dan pasti nanti kita bisa setiap hari kita menyampaikan kepada anak-anak tersebut. Jadi metode saya itu untuk keyakinan kelasnya, Bu. Kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu diucapkan setiap hari Bu, sehingga anak-anak bisa ingat dan harapannya bisa menerapkan. Kira-kira kesepakatan kelasnya apa aja ya Bu ya, maksudnya untuk anak-anak agar ini? Iya betul. Ya itu tadi pasti setelah menggunakan barang itu ya contohnya tadi itu kan permainan ya, diletakkan kembali di dalam tempat yang sudah disediakan seperti itu Bu. Ataupun untuk kesepakatan lain ditambah itu kebersihan biar kita itu dalam pembelajarannya juga biar rapi. Kalau kita kelihatan rapi kan enak dipandang ya. Kalau sudah berserakan kayak gitu ya Bu, dari lebar apalagi dalam satu set itu Bu, dalam satu set anak-anak itu mau belajar lagi nih itu ya kita harus cari di kelas lain dimanapun ya. Kadang aduh gimana ini anak-anak ini udah ditaruh di sini terus nanti akhirnya terbelah itu terpecah-pecah di mana di satu set itu, jadi tidak satu klub gitu Bu. Jadi dengan keyakinan kelas itu mudah-mudahan untuk yang tadi sudah permainan nanti bisa dikembalikan di tempatnya itu Bu. Salah satunya dari kesepakatan kelas itu. Apalagi kebutuhan khusus itu kebutuhannya berbeda-beda kan tidak sama kan Bu dalam satu kelas ya Bu ya. Satu kelasnya itu Bu, walaupun ada anak yang ini ada yang hanya bisa acak-acakan saja, ada yang bisa menaruh barang gitu. Tentunya itu ada yang membantu. Itu dalam satu kelas Bu Dewi aja atau ada guru lain Bu? Kalau dalam satu kelas itu saya sendiri Bu. Ya Allah, itu saya nggak bisa bayangkan Bu. Iya, saya nggak bisa membayangkan gimana luar biasa bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda Bu, yang sangat beragam. Pasti menguras energi sekali ya Bu ya. Gitu, tapi semangat Bu Dewi. Nah, dari metode yang Bu Dewi tadi sampaikan akan melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan bersama kesepakatan kelas, kira-kira seberapa berhasilkah? Berapa ratingnya Bu, kalau di rating dari 0 sampai 10 Bu, kira-kira keberhasilannya itu di rating berapa? Iya betul Bu. Ya kita memang harus optimis ya Bu, optimis untuk membuat kesepakatan kelas yang namanya walaupun anak-anak berkebutuhan khusus itu ya bukan anak-anak yang tidak bisa menjalankan itu ya, insya Allah ya dengan usaha kita untuk menyampaikan kepada anak-anak dengan perlahan ya setidaknya ya 50% lah untuk anak-anak itu kan ada yang sudah bisa Bu, ada yang bisa mandiri gitu, bisa menerapkan tadi untuk kesepakatan kelasnya itu
saya optimisnya 50%, 70% kita Iya. bertambah lah. Iya, hebat, itu juga sudah sangat sangat, sangat bagus Bu. Kesadaran, menumbuhkan kesadaran pada anak-anak yang berkebutuhan khusus kan luar biasa ya Bu. Mungkin barangkali bisa dijadi itu Bu, yang sudah mulai mandiri itu dibisikin ke temennya, dibantu untuk mengingatkan temannya yang lain, mungkin seperti Ya, itu ya juga Bu, ya Bu. betul. Iya, biar apa namanya, sedikit Membantu dia anak yang terbantu tidak. di Ibu Dewinya juga sedikit terbantu dengan anak yang sudah mulai mandiri tersebut. Kemudian apa ya, rencana selain itu, barangkali dari rencana yang Ibu jabarkan tadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya Bu untuk menyusun rencana dan melaksanakan rencana tersebut Bu? Iya, biar berjalan dengan lancar untuk kesepakatan kelas itu memang kita tetap untuk melibatkan kepala sekolah yang mana beliau juga berpengalaman dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Tentunya ya dengan rekan sejawat juga kita saling memberikan masukan bagaimana caranya untuk bisa berhasil untuk kesepakatan kelas tersebut. Dan kami juga melibatkan untuk orang tua karena anak-anak tersebut biasanya untuk pendampingan ya Bu, pendampingan itu kita kolaborasi dengan orang tua juga begitu. Jadi ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua dari anak-anak tersebut. Sebetulnya peran orang tua juga sangat penting ya Bu, artinya pembiasaan baik yang di sekolah harapannya di rumah juga diterapkan, jadi anak mengingat gitu ya Bu ya. Iya betul. Iya. Ya kita tidak setidaknya kita kan untuk apa sih, pembelajaran kita kan harus berpihak kepada anak. Jadi kita harus kolaborasi antara guru, orang tua dan semuanya. Jadi kita itu biar anak itu senang seperti apa. Dan kalau di SLB itu kan sebetulnya yang penting anak bisa mampu mandiri ya Bu ya. Iya betul. Gak usah muluk-muluk, yang penting mampu berdiri sendiri gitu, Iya. mandiri gitu, bisa Iya. melayani dirinya sendiri gitu. Iya betul, ya tadi kesadaran dirinya untuk tadi menata permainan, menata dirinya sendiri itu bisa, itu alhamdulillah saya senang banget, itu adalah itu suatu berhasil. keberhasilan kita. Betul betul. Kira-kira dari rencana yang Bu Dewi jabarkan tadi sama saya, kapan nih rencananya akan dilaksanakan rencana-rencana yang tadi dijabarkan? Wah, ini tadi sudah Bu Linda ngasih masukan juga, dan saya punya ide, terus didukung Bu Linda. Pengennya secepatnya Bu, biar apa sih untuk kesepakatan kelas kita biar dijalani gitu, untuk anak-anak biar tahu dan tumbuh kesadaran dirinya. Semoga rencananya dapat berhasil ya Bu, tapi ketika rencana tersebut dilaksanakan pasti butuh komitmen ya. Komitmen seperti apa agar rencana yang Ibu jabarkan, yang sudah Ibu lakukan itu dapat bertahan itu lama, tidak hanya di awal saja gitu Bu. Iya betul Bu, kita itu udah bikin keyakinan ya, kita pengennya terus berjalan lancar, tidak hanya pas baru saja kita bikin kesepakatan kelas orang tua nih mengingat terus ya gitu kan, tapi kan setidaknya kita punya komitmen, kita jalani secara terus-menerus, kita menghargailah apa yang kita sepakati di dalam kelas tersebut, dan kita saling mendukung, mendorong hubungan yang positif ya antara guru dan siswa dan juga orang tua ya, terutama itu dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi kita saling membantu, komitmennya kita itu untuk bisa mengurangi ya tadi tingkat, bukan stres sih, tapi tingkat kecapeannya. Betul. Tadi sudah ada dukungan dari yang lain, dan yang paling penting adalah mungkin dukungan dari internal ya Bu, dari Ibu sendiri. Tetap semangat Bu, jangan sampai loyo gitu. Semangat Bu, harus semangat. Harus semangat. Pasti dari banyaknya dukungan, kalau dari dalam diri sendiri pun tidak muncul untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, pasti tidak akan berjalan dengan mulus juga ya Bu. Jadi faktor yang paling pertama harus optimis, harus dari semangat dari dalam diri sendiri, dari internal. Bagaimana Ibu ini setelah kita berbincang-bincang pada pagi hari ini?
Iya Bu Linda, ya Allah bahagia sekali, senang sekali Bu Linda kita saya ajak ngobrol ternyata nyambung juga. Walaupun Bu Linda bukan menangani anak-anak berkebutuhan khusus, Iya. tapi setidaknya tahu permasalahan ya apa sih setidaknya membayangkan ya Bu Linda Iya, ya iya. apa yang ada di sekolah luar biasa ini ya bukan hanya permainan-permainan saja, tetapi ya dengan saya curhat sama Bu Linda setidaknya saya sudah lega dan apa yang tadi solusi dari Bu Linda bisa kita terapkan secepatnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sekali Iya. lagi terima kasih Bu Linda. Sama-sama. Iya, ada hal atas lain nggak Bu yang ingin disampaikan? Barangkali ada Bu Dewi ingin menyampaikan hal lain? Nah, untuk kali ini untuk ngobrol-ngobrol kita kayaknya itu dulu deh Bu. Oh, iya. Untuk permasalahan lain kalau kita temukan ya kita boleh curhat ya Bu ya. Oh, boleh sekali Bu Waktu Dewi. ya Bu Linda ya Iya. buat kita saling sharing ya. Betul. Namanya walaupun bukan menangani anak berkebutuhan khusus tapi setidaknya kita saling sharing. Berbagi. Iya. Iya. Terima kasih Bu Iya, Linda. saya senang sekali juga loh Bu mendengarkan cerita dari Bu Dewi. Ini hal baru juga untuk saya karena permasalahan yang berbeda yang ditangani dengan anak-anak yang berbeda juga. Namun dengan begitu, dengan kita sharing ini, dengan berbagi, membuka pengetahuan baru juga untuk saya. Semoga kedepannya kita tidak berhenti sharing di sini saja Bu. Kita bisa Iya, berbagi betul, pada Bu Linda. pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, Bu. Saya pamit dulu karena kayaknya sudah cukup ya Bu ya. Bu Dewi juga sudah cukup. Ya Bu Linda, tidak terasa ya Bu Linda ya untuk ngobrol. Ternyata udah waktunya ya. Terima kasih atas waktunya Bu Linda. Mohon maaf barangkali tadi penyampaian saya gimana ya, barangkali Bu Dewi dikasih solusi gini kan. Iya, Bu. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.